bisa menyamakan kedudukan. Tendang bebas dari Alvaro Morata. Terlalu berbahaya tadi. Yang diperlihatkan sampai dengan menit ke-27. Dia sajikan bola berbahaya kali ini. Putu Panji dengan flick-nya. Tegak kepala, jangan nangis. Kalian sudah bermain baik, main maksimal. Kalian ingat hari ini, kita kalah dari mereka. Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia, oke? Hari ini udah lewat. Kita tunggu mereka Oktober, oke? Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Luar biasa menegangkan, admin saja sampai deg-degan nontonnya. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia U17 versus Korea Utara, dan Erick Thohir langsung lakukan hal ini usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Berita pertama, jalannya laga. Kemelut di depan gawang Indonesia kembali menjadi petaka pada menit ke-19. Umpan dari Kim Tae-guk dengan cerdik diselesaikan oleh Kim Yoo-jin yang lolos dari kawalan bek Indonesia. Kembali Dava Al-Ghasemi gagal menghalau bola masuk ke gawangnya. Sebelumnya, Korea Utara sukses unggul pada menit ke-7. Umpan tendangan sudut dari Pak Kwang Song diselesaikan dengan baik oleh Choi Song-hun, yang finishing cerdiknya menghujam gawang Indonesia. Korea Utara unggul 2-0 atas Indonesia di babak pertama. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi terhadap perjuangan luar biasa yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U17 dalam laga perempat final Piala Asia U17 yang berlangsung sengit melawan Korea Utara. Meskipun Timnas Indonesia harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen bergengsi itu dengan hasil yang tidak sesuai harapan, Erick Thohir menegaskan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju kejayaan sepak bola Indonesia. Perjuangan kalian di lapangan sangat luar biasa. Kalian sudah memberikan yang terbaik, dan meski kita tidak berhasil melaju ke semifinal, saya yakin pengalaman berharga yang didapatkan di Piala Asia U17 ini akan menjadi modal penting untuk masa depan mereka, ujar Erick Thohir. Erick Thohir yang hadir langsung menyaksikan jalannya pertandingan merasa bangga atas pencapaian timnas muda ini. Saya melihat semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka menunjukkan karakter yang kuat, berjuang hingga detik terakhir. Itu adalah kualitas yang harus kita jaga dan tingkatkan ke depannya, tambah Thohir. Tentu saja kita tidak boleh berlarut-larut dalam kekecewaan. Timnas Indonesia U17 telah menunjukkan potensi besar. Dan ini baru awal dari perjalanan panjang kita menuju Piala Dunia. Masa depan sepak bola Indonesia cerah dan kita harus terus mendukung para pemain ini, tutupnya. Pengakuan mengejutkan Calvin Verdonk usai timnya menang tipis lawan tim papan bawah Liga Belanda. NEC membukukan kemenangan 2-1 atas tim papan bawah RKC Waalwijk dalam laga lanjutan Liga Belanda 2024/2005 pada Jumat, 11 April 2025. Meski hanya menghadapi tim papan bawah, NEC selaku tuan rumah gagal mencetak gol di babak pertama. Mereka baru bisa memecah kebuntuan saat babak kedua berjalan 1 menit lewat gol Kodai Sano. Namun, tim tamu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-79 lewat gol Michel Kramer. Beruntung, pemain pengganti Brian Linssen tampil sebagai pahlawan kemenangan NEC lewat golnya di masa injury time. Meski mampu meraup poin penuh, bek kiri NEC Calvin Verdonk mengkritik permainan timnya di laga kali ini. Saya tidak berpikir kami memainkan pertandingan terbaik, tetapi kami kembali menunjukkan ketangguhan. Sangat kacau di babak kedua. Kami tidak tahu harus kemana. Kami tidak beradaptasi dengan formasi mereka. Itu sangat buruk, kata Verdonk, dikutip superbowl.id dari forzanext.nl. Lebih lanjut, bek timnas Indonesia itu tampak kesal karena sering berganti posisi sepanjang pertandingan. Kami benar-benar kehilangan kendali. Ada begitu banyak perubahan di lapangan.
Saya pindah dari bek kiri ke tengah dan kembali lagi. Itu tidak ideal. Saya bisa bermain di kedua posisi, tetapi karena semua perubahan itu dan karena RKC mulai bermain sangat menyerang, kami sama sekali tidak memiliki pegangan lagi, ucapnya. Pergantian posisi itu membuat Verdonk tidak menikmati permainan dan tampak kelelahan di akhir laga. Kendati demikian, ia tetap merasa senang karena timnya berhasil meraih 3 poin krusial. Saya tidak bisa benar-benar menikmati cara kami bermain, katanya jujur. Tentu saja saya senang dengan 3 poin, tetapi saya pikir itu sangat buruk di babak kedua. Saya suka bermain sepak bola yang bagus, mengambil risiko. Itu tidak terjadi sekarang. Saya lebih suka menang di sini dengan sepak bola yang bagus. Semua orang di Nijmegen menginginkan itu. Tetapi pada akhirnya 3 poin itu adalah yang terpenting. Sekarang hanya fokus penuh pada playoff, tambahnya. Dengan kemenangan ini, NEC naik ke posisi ke-10 klasemen dan semakin dekat dengan tiket kompetisi Eropa. Verdonk optimistis timnya bisa finish di posisi 8 besar untuk bermain di playoff Liga Konferensi. Saya rasa kami harus percaya diri dari itu, kata bek kiri berusia 27 tahun itu. Meskipun sudah akhir musim, kami sekarang harus bermain bebas di pertandingan terakhir. Kami masih menghadapi pesaing langsung yang bisa kami kalahkan. Kami harus yakin bahwa kami masih bisa mencapai playoff untuk sepak bola Eropa. Apapun bisa terjadi di sana, tidak peduli siapa lawan Anda. Siapapun bisa mengalahkan siapapun, tambahnya. Apes dan apes lagi. Maarten Paes masih belum bisa bantu timnya raih kemenangan di MLS musim ini. Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, kini masih menjadi kiper utama FC Dallas. Maarten Paes tercatat hampir selalu tampil penuh bersama FC Dallas di MLS 2025. Sebagai informasi, MLS 2025 sudah mencapai pekan ke-8. Sejauh ini, Maarten Paes hanya absen 1 kali. Hal tersebut terjadi ketika FC Dallas melawan Salt Lake pada pekan kelima MLS 2025 yang terlaksana 23 Maret 2025. Kala itu, Maarten Paes tak bisa bermain untuk FC Dallas karena harus memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Maret 2025. Sementara itu, catatan kurang baik kini dimiliki Maarten Paes. Pemain berusia 26 tahun itu selalu kebobolan ketika bermain untuk FC Dallas di MLS 2025. Maarten Paes mengalami kebobolan terbanyak pada laga pekan kedua ketika FC Dallas melawan Colorado. Kala itu, gawang Maarten Paes kemasukan 3 gol. FC Dallas sendiri mengakhiri pertandingan dengan raihan 1 poin setelah mampu mencetak 3 gol balasan. Secara total, Maarten Paes kini sudah kebobolan sebanyak 11 kali dari 7 laga bersama FC Dallas di MLS 2025. Menariknya, FC Dallas sukses mengukir clean sheet ketika tanpa Maarten Paes. Itu terjadi saat FC Dallas melawan Salt Lake 23 Maret 2025. Pada kesempatan tersebut, FC Dallas mampu mengalahkan Salt Lake dengan skor 1-0. Terkait klasemen, FC Dallas kini menempati peringkat ke-8 wilayah barat. FC Dallas mengumpulkan 11 poin dari 8 laga yang dijalani. Poin tersebut terpaut 8 angka dari Whitecaps yang berada di puncak klasemen.